Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sekarang kita masuk pada pelajaran umum. Kita akan belajar tematik. Hari ini kita akan belajar buku pena 6A, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sekarang kalian boleh bawa buku pena 6A serta alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua, bagian-bagian bunga, perkembangan generatif dan vegetatif. Dan yang ketiga adalah alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Nah, setelah kalian membawa buku pena 6A, kalian boleh buka halaman 3 mengenai teks laporan hasil pengamatan. Setelah itu kalian baca ya. Waalaikumsalam mengerti Bu. Bisa Bu. Waalaikumsalam mengerti Bu. Waalaikumsalam mengerti Bu. Mengerti Bu. Ada yang sudah selesai membacanya? Nah, di pembahasan pengertian teks laporan hasil pengamatan, secara umum, teks laporan hasil pengamatan itu berisi apa aja ya? Ada yang bisa menjawabnya? Boleh dijawab dengan VN ya. Informasi umum, kumpulan fakta-fakta dan simpulan. Satu, informasi umum yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Dua, kumpulan fakta-fakta dan simpulan. Iya, betul sekali Ferdina sama Faisal. Terima kasih sudah menjawab. Informasi umum yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh, kumpulan fakta-fakta dan simpulan. Good job Salsabila. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai bagian-bagian bunga, perkembangan generatif dan juga vegetatif. Nah, pembahasan itu terdapat di buku pena halaman 4-5 dan juga 13-14. Untuk memudahkan memahaminya, Ibu di sini akan share link video mengenai bagian-bagian bunga, perkembangan generatif dan juga vegetatif. Kalian tonton ya. Informasi umum yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Dua, kumpulan fakta-fakta dan kesimpulan. Mengerti Bu? Coba, siapa yang sudah membaca buku pena dan menyaksikan videonya? Saya Bu. Saya Bu. Saya sudah Bu. Saya sudah Bu. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan beberapa cara ya. Salah satunya adalah dengan cara mencangkok. Siapa yang bisa menyebutkan contoh tumbuhan apa saja yang bisa dicangkok? Boleh dijawab dengan VN ya. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah pohon mangga, pohon jambu. Tumbuhan yang dapat dicangkok, contohnya pohon jambu, pohon mangga. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah pohon mangga dan pohon jambu. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah pohon jambu dan mangga. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah jarum, mangga, durian. Saya sudah Bu. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah pohon jambu dan pohon mangga. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah jarum, mangga, rambutan. Iya, betul semuanya. Nah, keuntungan dari perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok, stek, atau merunduk dan juga okulasi. Yang pertama, menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induknya. Yang kedua, menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. Yang ketiga, menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih seperti anggrek. Yang keempat, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Tumbuhan yang bisa dicangkok, jambu, mangga, rambutan, dan durian. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Kalian bisa baca di buku pena halaman 21. Oke, di sini ada Randy. Randy, sebutkan contoh bahan lunak untuk membuat karya seni patung. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah pohon mangga dan pohon durian. Iya, makasih Haikal, betul. Randy gak ada ya? Coba Alisa, ada Alisa? Alisa, sebutkan contoh bahan apa saja yang bisa digunakan untuk pembuatan karya seni patung. Boleh bahan lunak ataupun bahan keras. Nah, kurang tepat, itu adalah alat untuk membuat patung dari bahan lunak. Yang Ibu tanyakan adalah bahan. Nah, bahan yang bisa digunakan untuk membuat karya seni patung, yang pertama dari bahan lunak adalah tanah liat, lilin, sabun, dan juga plastisin. Sedangkan dari bahan keras yaitu batu, kayu jati, dan juga marmer. Tapi gak apa-apa Alisa, hebat, terima kasih jawabannya. Nah, setelah membaca buku dan menyaksikan video, agar lebih mengerti, coba kalian lakukan hal berikut ini ya. Yang pertama, amati bunga yang ada di sekitar kalian. Misalkan di pekarangan rumah kalian ada bunga. Nah, coba kalian amati bagian-bagiannya. Lalu, gambarkan bagian-bagian tersebut dan tuliskan fungsinya. Jika tidak ada bunga, Ibu akan memberikan penjelasan video dan juga gambar yang harus kalian isi. Yang kedua, kalian harus membuat karya seni rupa berbentuk bunga dari bahan lunak. Bahan lunak itu banyak ya. Salah satunya yang harus digunakan adalah plastisin atau malam. Nah, untuk pengumpulan tugasnya,
Kan tadi ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama adalah menggambar bagian-bagian bunga, dan yang kedua adalah membuat karya seni rupa berbentuk bunga dari bahan lunak. Untuk tugas yang pertama diharapkan dikumpulkan hari ini ya. Nah, untuk tugas yang kedua itu membuat karya seni rupa berbentuk bunga dari bahan lunak atau dari plastisin. Kita sepakati, kira-kira mau dikumpulkan hari apa? Dikumpulkannya lewat foto ke ibu gitu, cuman kita harus sepakati hari apanya untuk dikumpulkan bersama.